Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau bereaksi di mana menemukan video ini di channelnya Kiki Koto. Buat teman-teman bolehlah kunjungi channelnya Kiki Koto karena menurut saya channel ini sangat bagus. Jadi pada judul video kali ini, Malaysia kelabakan sejak Indonesia stop kirim TKI ke Malaysia. Oke guys, apa sih isi dalam video tersebut? Kita saksikan langsung aja yuk videonya. Malaysia dibuat pusing sejak Indonesia stop kirim TKI ke Malaysia. Malaysia dibuat pusing. So I'm telling you guys, Malaysia is not Malaysian anymore, it's Bangladesh. Trust me. Melambat kedai pendatang kat sini. Kan, cakap warga asing tak boleh duduk Malaysia, tapi warga asing duduk Malaysia. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash, yang mana negara ni tidak ada lagi. Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan. Padahal Malaysia menjadi negara ke-8 dengan penempatan pekerja migran Indonesia terbanyak meski angkanya terus menurun dari tahun ke tahun. Data BP2MI menunjukkan bahwa jumlah penempatan PMI di negeri jiran tersebut pada tahun 2019 mencapai 79.659 orang. Sementara pada tahun 2020 sebanyak 14.742 orang dan di tahun 2021 total TKI yang ke Malaysia sebanyak hanya 563 orang saja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa penghentian pengiriman dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara dua negara tersebut. Ia mengatakan terdapat bukti bahwa Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama oleh kedua negara, yaitu sistem Might Online atau SMO. SMO dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Immigration Malaysia. SMO tersebut membuat posisi pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI menjadi rentan tereksploitasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. Menurut Ida, Malaysia dan Indonesia punya kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Namun Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan itu. Maka dari itu KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI atau TKI di Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI. Keputusan Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia akan sangat berdampak bagi sektor perkebunan, khususnya kebun kelapa sawit Malaysia. Mengutip Free Malaysia Today, Malaysia membutuhkan paling tidak 80.000 orang pekerja perkebunan pada tahun lalu.
Dengan tidak adanya pekerja asal Indonesia, Malaysia akhirnya bergantung pada pekerja dari negara lain, yaitu Bangladesh dan Nepal untuk sektor manufaktur dan perkebunan. Mereka merasa bahwa pekerja dari negara lain ternyata tidak bisa mengimbangi kepatuhan dan kelegowoan pekerja asal Indonesia yang dikenal penurut. Selain itu, jumlah pekerja asing asal Bangladesh ternyata datang membanjiri Malaysia lebih banyak dari yang dibayangkan, sehingga Malaysia merasa negara mereka seperti sangat padat dengan pendatang asing, terutama dari Asia Selatan, yang membuat negara mereka terkesan tidak rapi lagi. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing, dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash, yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ini dirosakkan oleh Bangladesh, dirosakkan oleh parti-parti atau pendatang-pendatang Bangladesh yang hari ini berbuat sesuka hati. Selepas daripada video ni, aku ada 2-3 video lagi nak aku uploadkan berkaitan dengan kegilaan Bangladesh di Malaysia ini, yang aku rasa sudah tidak mampu lagi dibendung oleh pihak-pihak berkuasa. Dan mungkin mereka buta sebab dibayar. Kita tak nafikan bahawa penguasa kita, terutamanya yang berada di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar, mereka memang buta kepada aktiviti warga asing yang mengotorkan bandar, yang mendatangkan kejelekan kepada bandar, tetapi mereka tidak bertindak. Jangan ada orang Melayu, orang tempatan yang berniaga tepi jalan, mereka akan datang macam ribut, huru-hara, macam tak ada otak, macam manusia tak berakal. Ini aku tuju kepada penguasa-penguasa PBT. Penguasa PBT ni, mereka tidak mempunyai otak, tidak mempunyai akal apabila sesuatu perniagaan ataupun aktiviti yang berada di tepi jalan ni melibatkan bangsa Melayu dan orang tempatan. Tak ada, mereka takkan ada otak. Mereka seolah-olah menjadi binatang, tak terfikir. Tapi kalau warga asing, mereka tak peduli pun. Ya, di situ bisa lihat ya perbedaan antara PKI Indonesia perilakunya dan PKI Bangladesh yang ada di Malaysia. Nah, di situ Malaysia bisa lihat sendiri, bisa baca sendirilah perilaku orang-orang Indonesia dan perilaku warga Bangladesh sendiri. Oke guys, lanjut. Kau nak buat apa dekat jalan tu, kau nak buat rusuhan atau apa, wujud kerajaan Bangladesh hari ini sudah pun mengumumkan pembatalan. Kalau panjang, mereka akan merusuh dalam negara ni, tahu, dengan jumlah mereka yang begitu besar, dengan kegilaan menteri yang makan duit. Yeah? Okay. Deshi bhai, so I'm telling you guys, Malaysia is not Malaysian anymore, it's Bangladesh. Trust me. So this is the Ramly burger he's making for us. Dekat Kota Laksmana, nampak
Kan, kalau kau orang berintegriti, telus, masalah ni takkan berlaku. Kan? Kau tengoklah sendiri. Melambat kedai pendatang kat sini. Kan, cakap warga asing tak boleh duduk cashier, tapi warga asing boleh duduk cashier. Ramai yang buat cashier warga asing. Bersepah. Bangladesh boleh duduk kaunter, nampak cakap Bangladesh tak boleh duduk di kaunter kan, immigration. Tengok boleh jadi cashier, boleh jual ayam hidup. PBT buat apa PBT? Kedai runcit ada buat sembelih ayam, nampak bangla punya kedai. Macam ni pun boleh ya kat Melaka, nampak. আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আমার স্কুলের ছোট ভাই জহিরুল ইসলাম জহির, সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক সুমন সহ আজকের শখের কমিটির নেতৃবৃন্দ, আপনাদেরকে জানাই মনের থেকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনারা যে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ বিজয় দিবসে আমাদের জন্য তৈরি করেছেন। Ya guys, gila ya, ternyata Malaysia itu diserbu warga Bangladesh yang ternyata bukan hanya menjadi pekerja. Ternyata warga-warga Bangladesh ini membuka usaha, toko, jualan-jualan di pasar. Kok bisa begitu ya? Saya bingung sama pemerintahan ini, kok segampang itu warga Bangladesh masuk ke Malaysia gitu. Jadi heran juga ya. Kalau di kita kan kemarin aja tuh sempat ada yang viral warga Bangladesh yang jadi driver, yang dia menikah dengan warga lokal tapi di paspornya itu paspor sementara. Itu ditanyakan langsung sama warga Bali langsung, yang sampai debat ya, jangan seenaknya bisa ngambil pekerjaan di Indonesia. Tapi ini di Malaysia seperti kota Bangladesh ya, warga lokal sendiri merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Luar biasa memang. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.